mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami, dan kami mau melanjutkan doa malam kami hari ini. Kami terus menyerahkan supaya semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini, Saudara. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani berdasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, sekali lagi kita menghadapi tahun baru, dan antara tanggal 25 sampai tanggal 31 Desember itu pada umumnya masih disebut suasana Natal. Dan saya mengajak saudara sekalian dalam doa malam di hari-hari ini melanjutkan mencermati mengenai kristologi atau pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus, khususnya merenungkan mengenai bukti-bukti atau kemantapan pemahaman bahwa Yesus itu Tuhan yang mengambil rupa manusia. Sudah banyak dalam hari-hari ini kita meneliti mengenai keberadaan Tuhan Yesus Kristus, baik ditinjau dari sisi pandangan umum, ya, saya berusaha mengajak saudara memahami dari pandangan umum, ya, maupun dari sisi Alkitabiah, yaitu kitab suci yang kita percaya, saudara. Nah, kalau dari sisi pandangan umum banget, ya, itu ada banyak pandangan, ya. Orang-orang yang tidak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia mengatakan bahwa Yesus itu manusia yang oleh umat Kristen dialahkan atau dianggap sebagai Allah, dan itu tidak benar di hadapan yang Maha Kuasa, seperti itu. Itu satu pandangan mengenai ada orang atau masyarakat atau dunia berpandangan macam itu. Nah, kemudian juga ada yang berpandangan tidak peduli. Nah, buktinya seperti di negara-negara yang bukan negara Kristiani, ya, saya sudah sejak lama membaca berita-berita bahwa di Jepang itu tidak banyak orang Kristen. Di sana kekristenan juga minoritas, tapi di tempat umum itu pada waktu Natal mereka di toko-toko, di tempat-tempat umum tertentu itu memasang aksesoris perayaan Natal, padahal di situ tidak ada orang Kristen, dimungkinkan semacam itu. Nah, jadi pandangannya ya tidak begitu peduli lah. Natal itu apa, pokoknya bahasanya Natalan, dan orang-orang yang berbisnis itu juga ikut merayakan Natal seperti itu. Jadi tidak begitu peduli kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi ikut merayakan Natal atau setidaknya berbau Natal. Itu pandangan yang kedua. Dan pandangan yang ketiga adalah kita, para pengikut Tuhan Yesus Kristus yang peduli terhadap keberadaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau itu, mari, ini yang saya ajak saudara mencermati sebetulnya mengapa Yesus itu dipercaya sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, saudara, terutama kita akan melihat dari sejarah suci. Nah, saudara, sudah saya ajak, ya, supaya saudara menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, atau menjadi umat Kristiani, itu jangan sampai tidak tahu apa-apa. Ya, pokoknya begitulah, kata Pak Pendeta begitu, ya, kata Pak Kiai begitu, kata Pak Rohaniwan atau Pak Ulama begitu. Nah, tapi tidak tahu apa-apa. Nah, mari kita mempelajari, mari kita mendalami bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, kemarin dulu sudah banyak kita cermati bahwa walaupun di dunia ini ada banyak pendapat orang mengenai Tuhan Yesus Kristus, tetapi bagi murid-murid Kristus itu Tuhan Yesus
kita percaya sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia karena kita percaya kepada kitab suci. Itu dulu. Kita percaya kepada sejarah suci yang ada. Jadi sejarah suci itu walaupun ini kalau berbicara mengenai sejarah suci sendiri, mengenai buku suci ini yang kita baca ini, ya, ini dianggap orang bahwa kitab suci ini sudah dirubah dan seterusnya itu kita bisa membuktikan, saya bisa membuktikan dan bahkan dengan dalil yang mudah bahwa kitab suci itu tidak berubah. Jadi kalau ada tuduhan bahwa kitab suci berubah, itu saya tegaskan kitab suci tidak berubah. Nah, ini mesti diikuti dengan pemahaman atau kalau perlu perdebatan apologetika dan tidak terbantah, gitu saudara ya. Nah, ini tidak bisa dalam waktu singkat tentu saja, tapi beberapanya sudah saya ketengahkan kepada Anda bahwa kitab suci kita itu bisa dipercaya. Nah, kenapa saya, kalau saya boleh berkata subjektif, saya kok tidak percaya kepada kitab suci lain yang mengatakan bahwa kitab suci itu sudah berubah, karena justru kitab suci lain itu yang di hadapan saya yang berpikiran secara sains pada zaman sekarang ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, tapi ini masalah subjektif. Kalau masalah subjektif itu tentu saja bisa pendapat orang per orang, walaupun kalau saya mengatakan pendapat subjektif saya bisa diuji secara objektif. Nah, ini saudara ya. Jadi bagaimanapun juga kita percaya bahwa kitab suci kita ini bisa dipercaya, itu ada alasan-alasan kuat yang tidak tergoyahkan. Begitu. Nah, kemudian Yesus itu Tuhan yang mengambil rupa manusia, yang menjadi poros atau dasar iman kita, yaitu adanya Tuhan Yesus yang mengambil rupa manusia, walaupun sangat dicerca oleh dunia sekitar kita, karena di negara kita ini juga iman Kristiani disebut kalangan minoritas itu, walaupun sebetulnya masih tanda tanya, saudara, sebetulnya apakah kekristenan itu kalangan minoritas masih bisa didiskusikan juga, gitu loh saudara, karena di seluruh dunia keyakinan Kristiani itu mendunia, ya, lebih besar dari segala keyakinan yang ada. Saudara bisa melihat peta dunia sampai saat ini, saudaranya. Belum pernah terkejar oleh keyakinan manapun. Makanya kita yang ada di sini sekarang ini saya memberitahukan kepada Anda, keyakinan Kristiani itu adalah keyakinan terbesar di dunia, gitu saudara ya. Dan itu persis seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu akan diberitakan ke seluruh bumi, ke seluruh pelosok bumi. Tapi kalau menurut para ahli dari keimanan Kristiani, bahwa masih ada suku-suku yang belum mendengar Tuhan Yesus sekarang ini. Kalau sudah mendengar semua, nanti Yesus datang, dunia berakhir. Ini dimungkinkan semacam itulah yang ada dalam benak saya, saudara ya. Ya, karena beritakanlah firman kepada segala makhluk, dikatakan semacam itu. Segala bangsa di dunia. Masih ada suku yang sama sekali belum mendengar berita keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, yang hari-hari ini langsung saja saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara merenungkan adalah bukti-bukti di dalam Injil, bukti-bukti catatan sejarah di sejarah suci, bahwa Yesus itu sifatnya ilahi, melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh nabi lain, oleh tokoh agama manapun, kecuali Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, ini yang harus kita cermati. Jadi terlepas dari semua yang sudah saya sampaikan di dalam pendahuluan tadi, semestinya saudara dan saya sekarang ini memiliki sebuah keyakinan yang mantap bahwa Yesus Kristus itu manusia sejati. Dia manusia, bukan manusia jadi-jadian, saudara ya. Dia manusia sejati, manusia yang lahir dari perempuan seperti dinubuatkan atau direncanakan di kitab Kejadian. Tapi dia memiliki sifat ilahi. Nah, sifat ilahi inilah yang sedang kita teliti. Terutama saya mengajak saudara untuk mencermati Injil Matius,
yaitu mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Catatan tokoh agama manapun di dunia ini tidak ada yang seperti Tuhan Yesus, itu loh saudara. Ya, nah sifat ilahi Tuhan Yesus ini yang sedang kita teliti dalam beberapa minggu terakhir ini, saudara ya. Ya, terutama di Injil Matius, sekarang sampai pada pasal 9 dari Injil Matius ini. Nah, mari kita membaca, saudara-saudara, judul dari renungan malam hari ini adalah Yesus Kristus berkuasa mengelola nyawa. Judulnya itu. Yesus Kristus berkuasa mengelola nyawa atau sukma atau roh manusia maksudnya ya. Yesus Kristus berkuasa mengelola nyawa. Ini sebenarnya kita akan membaca dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Tapi harap kita ketahui bahwa di kitab suci itu kisah-kisah atau sejarah tentang Tuhan Yesus Kristus itu ditulis di 4 Injil. Dan di 4 Injil itu ada yang sama. Jadi di sana mengisahkan kisah di peristiwa yang sama. Nah itu loh saudara. Misalnya di Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26 ini, di sini ada 2 peristiwa, yaitu peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit pendarahan 12 tahun, sama ketika dia diminta oleh seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus untuk menyembuhkan anaknya. Nah, kisah di Matius 9 ini juga ditulis di Markus pasal di Matius pasal 9 ayat 18 itu juga ditulis di Markus pasal yang sebentar saudara ya. Di Lukas juga ada, yaitu Lukas pasal 8 ayat 40. Lukas pasal 8 pada ayat yang ke-40 nanti akan kita baca saudara-saudara. Dan ini juga dituliskan di Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Nah, seperti itu. Nah, saya mengamati dari ketiga Injil yang mencatat tentang kejadian ini, tentang peristiwa yang sama, itu yang paling lengkap di Lukas pasal 8. Makanya mari kita membaca yang di Injil Lukas saja ya, supaya lebih lengkap nanti kita ya sebetulnya di 3 tempat itu harusnya dibaca semua. Tapi saya ingin membaca Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 42, lalu nanti disambung ayat 49, karena ini satu perikop ini memang memuat 2 peristiwa seperti saya katakan tadi, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Nah, tapi kita ikuti yang mulai ayat 40 saya baca untuk saudara, bagaimana kisah yang satunya ini. Ya, Lukas pasal 8 ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat 49. Karena yang ayat 43 sampai 48 itu menceritakan kisah tentang wanita yang menderita pendarahan itu. Tapi ayat 49 kelanjutan dari kisahnya mengenai kepala rumah ibadat yang namanya Yairus itu. Ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat.
Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia, mentertawakan Yesus, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Sampai di situ pembacaan saya. Nah, saudara sekalian, ini satu lagi membuktikan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, keilahian itu maksudnya sifatnya ilahi. Jadi hidup Tuhan Yesus itu diwarnai dengan sifat ilahi, saudara sekalian. Sifatnya ilahi. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, kita kemarin sudah meneliti banyak dari Matius pasal 1 sampai Matius pasal 9 itu. Banyak dinyatakan tentang mujizat-mujizat kesembuhan, angin ribut diredakan, semacam itu. Nah, jadi mujizat yang dibuat, kuasa yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus kepada dunia pada waktu itu sebetulnya kuasa untuk membangun dunia. Itu, saudara. Tapi yang kali ini kuasa yang lebih lagi. Bukan hanya mujizat yang berkaitan dengan alam, meredakan angin ribut itu kan berkaitan dengan alam. Bukan hanya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, tapi di sini ada seorang kepala rumah ibadat, pada waktu itu disebut sinagoge, biasa dibaca sinagog. Kepala sinagog namanya Yairus. Anaknya sakit ketika dia pergi dari rumah, dikatakan anaknya hampir mati. Ini seorang ayah yang luar biasa ini. Ini artinya ayah ini punya iman. Orang tua ini punya iman. Anaknya hampir mati loh. Tapi tidak ditunggui. Tapi ditinggal pergi kepada hal yang lebih penting. Mencari siapa itu? Yesus. Nah, jadi kalau kita meneliti peristiwa ini, saudara, ini kan dimulai dari iman seseorang. Banyak kali mujizat kesembuhan khususnya yang diperbuat oleh Tuhan Yesus itu ada kaitannya dengan iman seseorang. Yang kemarin dulu itu orang lumpuh itu disembuhkan, orang-orang di sekelilingnya sampai menurunkan dari atap rumah. Jadi iman itu bisa ditolong oleh iman orang lain. Itu loh, saudara. Kalau yang sakit itu percayanya itu goyah, bisa ditolong oleh keluarganya yang imannya tidak goyah, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu loh. Sampai di sini saudara paham ya? Kita semua paham. Dan yang di sini ini kembali lagi iman dari Yairus itu loh. Kepala rumah ibadat, namanya saja kepala rumah ibadat. Orang ini sangat paham dengan hal-hal kerohanian. Dia anaknya hampir mati dikatakan, kan begitu tadi yang kita baca itu. Tapi ditinggal begitu saja. Ada hal yang lebih penting. Dan saya yakin dia entah pernah berjumpa atau enggak sama Tuhan Yesus. Tapi dia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Makanya dia mencari kesembuhan. Gitu. Dia bukannya lebih berat menunggui anaknya supaya nanti kalau anaknya mati itu dia menunggui saat-saat terakhir itu. Itu, saudara. Enggak. Yang lebih penting adalah bertemu dengan Yesus, kan begitu. Maka di tengah Tuhan Yesus sedang mengajar, karena dikatakan ketika Tuhan Yesus kembali ke daerah itu ditunggu-tunggu banyak orang. Sekali lagi, kalau zaman sekarang saya menyebut Yesus itu selebritis. Loh iya loh, kalau banyak menampakkan kuasa semacam itu, sampai sekarang pun saya rasa ikut geger, mungkin mengajak keluarga saya ketika Yesus datang di kota kami. Nah, tentu saja ya mesti datang menemui lah, paling tidak melihat, menyaksikan apa yang diperbuatnya. Ya, kalau saya pasti saya membawa buku dari rumah untuk minta tanda tangan kepada tokoh yang luar biasa itu. Nah, saudara-saudara, banyak orang mengerumuni Tuhan Yesus. Lalu
Yairus berkata bahwa anaknya hampir mati, supaya Tuhan menyembuhkan. Nah, lalu itu peristiwanya ada di tengah jalan yang didesak-desak wanita yang 12 tahun pendarahan itu. Lalu akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Wah, saya rasa orang seperti Yairus melihat semacam itu, wah, ini bukti satu lagi. Ternyata kesembuhan didapatkan bukan hanya oleh actionnya Tuhan Yesus, tapi bahkan ada seorang yang mencuri kuasanya Tuhan Yesus, ya, yang kemarin sore kita renungkan itu. Mencuri kuasa Tuhan Yesus tidak marah. Dan itu bisa terjadi semacam itu. Ini luar biasa ini. Ya gitu, itu imannya pasti bertambah. Makanya ketika ada seseorang yang menjumpai Yairus dan berkata, Pak kepala rumah ibadat, tidak usah menyusah-nyusahkan guru lah. Sekarang anak Anda sudah dipanggil Tuhan. Wah, orang itu pasti juga, waduh, dek, begitu ya. Loh, waduh, terus gimana? Tapi ternyata Yesus mendengar. Dan Yesus berkata, percaya saja, anakmu akan selamat. Kalau kamu percaya, anakmu akan selamat. Nah, itu yang dilakukan oleh Bapak ini. Ya sudah, mengikut Yesus saja. Padahal kalau mungkin itu terjadi kepada saudara dan saya, ya sudah Tuhan, saya pulang dulu, saya pamit pulang dulu, saya segera akan mengurus jenazah anak yang di rumah, gitu kan. Yairus harusnya berkata semacam itu. Tapi Yairus tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Dan hatinya Yairus itu percaya kepada Tuhan. Sudah itu. Apapun yang terjadi, bahkan peristiwa besar, anaknya dikabarkan telah dipanggil Tuhan. Dia tidak tergoyahkan. Iman ayah ini lebih berat ada di belakang Tuhan Yesus daripada segala sesuatu yang dinilai besar. Ya toh, saudara, sekarang saudara sedang melakukan apapun, ya, sedang ada di tengah jalan, dan di situ peristiwa apapun yang Anda jumpai di tengah jalan itu, Anda sedang bekerja atau Anda melakukan sesuatu yang penting apapun, terus diberitahu anakmu meninggal, apa yang akan Anda lakukan? Ya segera pulang, iya toh, segera pulang ke rumah untuk melihat keadaan dan menyelesaikan segala sesuatu, harusnya kan begitu. Gitu. Tapi Bapak ini enggak. Yairus ini imannya menjadi keteladanan. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus sampai di rumah Yairus, orang banyak sudah mengerumuni pada menyatakan bela sungkawa. Jadi rupanya ketika Yairus sampai di rumah dengan rombongan Yesus itu, tentu saja sudah teman-teman dekatnya sudah mendekati Pak Yairus ini dan menyalami, ikut bela sungkawa ya, ikut sepenanggungan ya. Kira-kira semacam itu. Tetapi Pak Yairus tetap berada di belakang Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatur, tidak boleh ada seorang pun yang ada di ruangan di mana jenazah anak itu terbaring, dan tidak ada yang boleh ikut kecuali ayah dan ibu dari anak itu beserta dengan 3 murid yang dikasihi. Nah, ini Anda ingat ya. Jadi makanya mari kita pahami, saudara ya. Dalam Tuhan Yesus memiliki 12 murid itu ada yang diistimewakan, yang seringkali disebutkan di peristiwa-peristiwa tertentu 3 orang itu ada, ya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang boleh ikut di ruangan di mana anak itu terbaring. Dan nanti di peristiwa di gunung, ketika Tuhan Yesus dimuliakan bercahaya di atas gunung itu, nanti yang ada di sana ya 3 orang itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi 3 orang ini rupanya ini orang yang paling dekat lah gitu. Orang itu kadang-kadang ya ada yang dinilai dekat gitu, seperti itu loh. Nah, dan di ruangan itu Tuhan Yesus menyatakan sebuah peristiwa besar yang menjadi judul dari renungan kita ini. Yesus Kristus berkuasa mengelola nyawa. Saudara, Tuhan memegang tangan anak itu dan berkata, ini kalau di bagian lain saudara bisa membaca, dibandingkan dalam bahasa aslinya berkata, Talita kum, begitu ya. Talita kum artinya kalau dalam bahasa Jawa, nduk tangio. Gitu. Hai anak, tadi dikatakan di sana bagaimana? Ya. Hai anak, bangunlah, dengan tanda seru di situ. Lalu di situ dikatakan, maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga, ayat yang ke-55,
Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, kalau di sini kira-kira ya apa yang ada? Gudeg Tuhan. Nah, ambilkan gudeg untuk anak ini. Di Timur Tengah nggak ada gudeg ya, roti ya, saudara. Kira-kira seperti itu. Nah, ini membuktikan, mari kita ambil sebuah nilai, kecuali kita meneladani imannya Yairus, saudara sekalian. Tapi ini menjadi fakta sejarah yang kita percaya dari sejarah suci ini, bahwa Tuhan Yesus mampu mengembalikan nyawa. Nah, memang di sini ini meninggalnya tidak ditulis berapa lama. Kadang-kadang di debat orang, wah ini masih mati suri gitu. Mati suri itu batasannya 2 jam. Tapi nanti ada lagi yang tidak mati suri toh. Lazarus itu nanti di dalam kubur sudah 4 hari. Besok kita teliti. Ya, tapi saudara-saudara, ini pun sudah mulai memberitahukan kepada kita bahwa kuasa dan mujizat yang diperbuat Tuhan Yesus itu bukan kuasa dan mujizat biasa-biasa saja. Kalau sekarang kita umat zaman sekarang, ini dalam kita mencari surga, itu kita mencari keyakinan yang kita percaya, lalu kita mencermati sumber dari keyakinan itu, umumnya kitab suci. Dan kitab suci yang kita percaya itu mestinya kita uji apakah itu kitab suci palsu atau bukan, kitab suci yang bisa dipercaya atau bukan. Nah, kalau bagi umat Kristiani, tadi saya katakan, kitab suci kita, Bible itu bisa dipercaya. Dicerca atau diserang, dicemooh dari sisi apapun, hasil penelitian saya, kitab suci Bible lebih sahih dari segala kitab suci yang ada di sekitar saya. Nah, sekali lagi ini pendapat saya, tapi saya impartasikan kepada saudara. Kalau ada saudara yang mempertanyakan, boleh berdiskusi dengan saya, seperti itu. Dan di kitab suci manapun tidak pernah ada yang dinyatakan seorang pribadi membangkitkan orang mati hidup kembali dan lebih dari sekali, berkali-kali, saudara-saudara ya. Memang ada akhir-akhir ini, saudara pernah mendengar kisah mengenai Mirza Ghulam Ahmad ya, Mirza Ghulam Ahmad yang katanya apa itu katanya membangkitkan orang mati, apa mati hidup kembali gitu. Tapi kan itu hanya sekali, dan sekali lagi masih perlu diuji, dan kisah-kisah lain lah. Tapi kalau Tuhan Yesus mau diuji, pantas diuji kisah ini, silahkan gitu. Dan saya meyakini, dan dengan alasan-alasan yang sudah saya jumpai, dengan fakta-fakta yang saya jumpai, sejarah suci itu tidak terbantah. Tuhan Yesus mampu mengelola nyawa anaknya Yairus, dan anak itu kemudian sudah mati dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini semakin memantapkan bahwa Tuhan Yesus itu memiliki sifat ilahi, dan sifat ilahinya itu yang menegaskan bahwa dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Jadi nilai yang boleh saya ketengahkan hari ini berkaitan dengan pengenalan kita akan Yesus Kristus, maka nilai yang ada adalah Yesus Kristus adalah manusia sejati, namun dapat mengelola nyawa. Ini fakta sejarah kan seperti itu. Ini sifat ilahi yang menegaskan bahwa ia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Saya ulangi, Yesus Kristus adalah manusia sejati. Dia bukan manusia jadi-jadian, ya. Manusia sejati, lahir dari perempuan, dibesarkan seperti kita manusia, dan memang ini harus manusia. Yang menjadi imam besar agung kita itu nanti harus manusia. Yang bisa menyelamatkan kita untuk bertemu dengan Tuhan itu harus manusia. Makanya Tuhan menjadi manusia. Kalau hanya kata para nabi, Nabi Elia, Elisa, Nabi Musa, itu mereka tidak bisa menyelamatkan. Nabi siapapun tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah imam besar agung, dan itu hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah manusia sejati. Namun faktanya sejarah menyatakan ia dapat mengelola nyawa. Ini sifat ilahi yang menegaskan bahwa ia Tuhan yang mengambil rupa manusia.
Tuhan dipuji, mari kita berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat, termasuk berdoa untuk nama-nama yang masih dikirim kepada kita dalam hari-hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Imam Besar Agung kami datang kepada Tuhan malam hari ini mengucap syukur untuk firman-Mu yang semakin menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah manusia biasa. Tapi kami, para murid Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia. Dan kami mencermati melalui kisah ini bahwa sekarang pun kami semakin menyadari, dimantapkan iman kami, bahwa melalui peristiwa di mana Tuhan Yesus dapat mengelola manusia, menghidupkan orang yang mati hidup kembali, itu menegaskan bahwa Dia, Tuhan kami, adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Karena itu, urapi semua yang sudah kami renungkan ini, menjadikan kami semakin dewasa iman kami, semakin diteguhkan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa syafaat untuk akhir tahun ini kami mau mengakhiri tahun 2022 dan akan menyongsong tahun 2023. Tuhan memberkati sehingga kami semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan, termasuk hal-hal yang kami lakukan dalam hari-hari ini. Banyak kami sedang persiapan untuk merayakan tutup tahun dan menyambut tahun baru, dan juga masih merayakan Natal. Tuhan memberkati sehingga khususnya bahkan juga secara khusus di bangsa dan negara kami, Tuhan memberikan damai sejahtera yang menjadi damai sejahtera dari hidup kami. Bahkan juga di kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan memberkati sehingga damai sejahtera Tuhan ada pada kami dan keluarga kami. Tuhan, sekarang kami juga berdoa untuk nama-nama yang masih dikirim kepada kami, untuk kami doakan kesembuhan mereka. Ada dari mereka ini, ada yang masih ada di ICU rumah sakit, sudah mengalami tindakan medis, ada yang di luar rumah sakit, ada yang sudah mengalami tindakan medis dan obat jalan, ada yang masih melakukan terapi tertentu, ada yang menunggu kesempurnaan kesembuhannya. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Isa ibnu Maryam, Tuhan kami, Sang Pamarto kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berseru, Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswati, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami ini semuanya di Purwodadi, juga untuk saudara kami anak Alek Giovano Wibowo di Salatiga, saudara kami Hendri Dwi Laksono, saudara kami di Salatiga yang sekarang ada di Rumah Sakit Solo, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang. Kami menyerahkan Tuhan yang menyempurnakan kesembuhan mereka. Bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan tetapi yang bersama dengan kami tekun berdoa ini, kami percaya kepada firman Tuhan. Tuhan menghargai ketekunan doa. Ini kekuatan yang Tuhan anugerahkan yang dapat kami kerjakan untuk melayani Tuhan dalam doa ini. Dan juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtor ini di Kediri. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan tiap hari, baik pekerjaan-pekerjaan harian, bahkan juga pekerjaan pelayanan onsite maupun online. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga kami dapat menyempurnakannya tertuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur dengan ini setiap hari Tuhan memberikan kepada kami. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Kami berterima kasih kepada semua yang mendukung doa pagi dan doa malam yang kita laksanakan. Kami beritahukan berkali-kali dan setiap kali kami ingin mengulanginya bahwa kami melakukan program doa ini, ada doa pagi setiap hari jam 5, hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi, dan juga doa malam seperti saat ini yaitu jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat.
Kalau saudara ingin mengikuti secara online, silahkan mengikutinya pada jam-jam tersebut, saudara ya. Cari di channel kami, channel Gereja Online 1. Tapi kalau saudara ingin mengikuti renungannya supaya tidak terputus, karena kalau yang doa pagi itu kita berkesinambungan membaca dan merenungkan kitab suci mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai nanti akan kita selesaikan. Saudara masih bisa membuka renungan yang sudah disampaikan setelah tayang ini di channel kami, tentu saja. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, baik setidaknya dukungan doa, juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.